Kabar viral di bulan Mei tahun 2025, katanya server dari Telkomsel itu jebol oleh hacker dan katanya data-data dari konsumen Telkomsel itu dijual oleh pihak pinjol. Dan bagaimana cara kelompok-kelompok ini untuk menjual data-data nasabah dan bagaimana cara mereka menyalahgunakan data-data konsumen dari hasil peretasan. Nah, di sini akan gue bahas yang lebih detail di bagian jual beli data ke pihak pinjol. Lalu dampak buruknya seperti apa dan lalu bagaimana cara untuk mengatasinya. Teman-teman, tolong diperhatikan baik-baik agar teman-teman paham, tidak gagal paham, dan teman-teman tahu nih langkah selanjutnya apa yang Anda harus lakukan. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Dalam video kali ini ya mungkin topiknya agak sedikit berbeda karena ya ada berita viral terutama di media X ya, katanya atau diduga Telkomsel servernya itu jebol dan katanya data-data konsumen itu dijual. Nah, banyak yang merasakan dampak negatifnya dari hasil peretasan itu. Tapi teman-teman jangan takut dulu, dengarkan dan perhatikan, nanti akan gue tampilkan dokumentasinya seperti apa, penjelasan seperti apa, agar teman-teman tidak keliru dan tidak gagal paham. Oke, kita masuk ke step awal dulu, nanti habis itu gue masuk ke step akhir, biar teman-teman mengerti. Kita masuk ke step awal, teman-teman perhatikan di gambar sebelah kiri. Mungkin teman-teman yang sudah masuk di dalam grup WA, sudah gue jelaskan dan sudah gue informasikan ya, khusus di grup WA, tapi di sini gue jelaskan. Yang pertama di sini gue mendapatkan sebuah postingan, ini ada di dalam Facebook, yang dimana katanya ya Telkomsel servernya itu dijebol atau CP panel ya, atau pengelolaan data konsumen dari Telkomsel itu dijebol ya. Ini yang pertama postingannya seperti ini. Yang kedua, ini gue dapatkan di Twitter atau media X ya, dan di mana ada akun dia mengatakan ini semua pengguna nomor Telkomsel mengalami hal yang sama gak sih, nggak pernah bersentuhan sama pinjol tapi hampir tiap hari dapat SMS telepon penawaran pinjol, pernah dengar katanya. Oke, di bagian ini nanti akan gue jelaskan di akhir video, terutama dia memberikan dua gambar ya, dua postingan, nanti akan gue bahas ini sangat menarik sekali bro, ada hubungannya nih bro. Nah selanjutnya gue mendapatkan sebuah artikel dan dimana dalam judulnya dalam bahasa Indonesianya, panel pengelola SIM Telkomsel diduga ditawarkan untuk dijual, dan dimana di dalam artikel ini diposting di tanggal 27 Mei 2025. Dan selanjutnya ya, di sini ternyata data-data hasil peretasan yaitu meliputi dari SIM card dan masih banyak lainnya, detail-detailnya. Ya, teman-teman bisa baca saja dan teman-teman bisa translate ke Indonesia. Tapi di sini gue mempercepat saja karena gue lebih ke pinjolnya ya bro ya, yaitu dampak buruk dari penyalahgunaannya. Oke, yang terutama di sini yang paling terpenting yang gue soroti adalah dari nomor konsumen, nomor telepon dari konsumen Telkomsel, ini yang paling gue soroti banget bro ya. Oke, yang selanjutnya ya, di sini ya, ini dampak buruk ketika data nasabah atau data dari manapun ini bisa disalahgunakan tuh seperti ini. Artinya seperti ini ilustrasi dan konsepnya. Ketika data itu ya bocor berupa nomor telepon ya, catatan pentingnya berupa nomor telepon, bukan KTP, tapi berupa nomor telepon. Ketika data itu jebol, ini bisa disalahgunakan bro ya. Disalahgunakannya itu yaitu teman-teman
nomornya akan di-blast penawaran-penawaran yang tidak jelas, mungkin kayak judol dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya, dan tiba-tiba orang ini dapat sebuah WhatsApp dari orang yang tidak dikenal dan nomornya dengan kode Indonesia +62, dan di mana dia ditawarkan dengan kalimat OWD dan ditawarkan sebuah link. Untuk linknya gue tutup ya. Ini seperti ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa Anda perhatikan lagi. Nah, tiba-tiba ini postingan yang sebelumnya yang gua tadi tampilkan, dan dimana dia mengaku bahwa dia tidak punya aplikasi pinjol ya. Tolong dicatat bahwa dia tidak pernah memiliki aplikasi pinjol, tetapi banyak spam OTP dengan nomor telepon yang berbeda-beda, dan isi percakapan teleponnya ternyata menawarkan sebuah pinjaman online. Ini berupa nomor telepon. Dan selanjutnya ya teman-teman, ini berupa isi SMS. Sama baliknya user tadi. Akun Twitter yang tadi dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki aplikasi pinjaman online, tidak punya gitu ya, tapi sering banget mendapatkan sebuah penawaran SMS berupa undian berupa pinjaman online. Jadi ini bukan tagihan isi SMS-nya, melainkan penawaran mengajukan pinjaman online dengan limit bla 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 seperti itu. Nanti akan gue simpulkan ya bro. Tolong teman-teman dengarkan, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman coba ketikkan dalam komentar bagaimana rasanya ketika data Anda bocor. Dan selanjutnya ya teman-teman, tolong diperhatikan ini baik-baik ya. Apakah benar Telkomsel servernya jebol? Nah, ini untuk kevalidannya belum bisa dipastikan bro, baru diduga saja. Karena dari pihak Telkomsel dari tanggal 30 Mei yang gue belum mendapatkan informasinya, pihak Telkomsel memberikan klarifikasi terkait isu di mana katanya server Telkomsel jebol. Ya, belum bisa dipastikan. Jadi teman-teman jangan takut dulu, ini kan baru isu aja ya bro, yang beredar informasinya di media X. Tetapi kita menyoroti dari penyalahgunaan datanya bro. Kita asingkan dengan KTP ya bro, tapi ini kita berfokus dengan data nomor telepon, dan nanti akan gue sandingkan dengan ya resiko ketika Anda memiliki aplikasi pinjol ilegal. Jadi ketiga poin, ketiga topik ini saling berhubungan. Agak berat ini gue bahas ya bro. Jadi teman-teman tolong pahami dan dengarkan baik-baik ya bro. Tadi teman-teman di awal sudah dengarkan apa yang gue sampaikan. Catatan pentingnya, untuk server Telkomsel jebol ini baru diduga aja. Belum ada kebenaran, belum ada kepastian bahwa server Telkomsel itu jebol. Belum, karena dari pihak Telkomsel belum memberikan klarifikasi, belum angkat bicara. Beritanya di mana-mana, gue belum cek, belum dia belum klarifikasi atau memberikan penjelasannya. Oke, jadi seperti ini bro. Ketika data masyarakat Indonesia jebol di suatu perusahaan, di suatu platform, dimanapun, ini bisa terjadi penyalahgunaan data. Ya, kita asingkan dengan KTP dulu nih bro, tapi data yang lain. Ya, ketika data Anda jebol, biasanya itu kan meliputi KTP, nama, dan nomor telepon. Tetapi para kelompok-kelompok scam online ya, atau judol dan lain sebagainya, mereka memilih atau mengambil atau menargetkan di data nomor telepon. Fungsinya untuk melakukan pesan blasting berupa penawaran ya, mungkin yang sifatnya keuangan yang menggiurkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, data yang jebol ya bisa terjadi aja bro, dijual oleh pihak ya kelompok-kelompok mafia pinjol untuk dilakukan
blasting penawaran dengan sistem sales marketing. Sebagai contoh seperti ini bro gambarannya. Ya, sebagai contoh seperti ini gambarannya, Anda ditawarkan sebuah pinjaman dengan limit ABCD, dan bahkan aplikasi itu bukan cuma satu, bahkan banyak bro dari produk-produk yang diduga pinjol legal. Jadi resikonya ketika data Anda ya bocor, kemungkinan besar akan disalahgunakan untuk blasting pesan ya, mungkin isi pesannya link phishing, judul pengajuan pinjaman. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali, bro. Jadi penyalahgunaan itu ditempatkan ke sana. Ya, kan banyak ya pasar gelap atau dark web menjual data-data ya masyarakat yang mungkin Indonesia yang meliputi nomor telepon, maka dia beli mungkin berapa ribu atau berapa juta data-data nomor telepon dibeli, lalu di mapping, difilter, habis itu dia masukkan ke sistem, yaitu sistem sales marketing, guna untuk melakukan blasting pesan massal berupa link phishing, berupa pengajuan pinjaman dengan limit besar, dengan tenor panjang, mungkin juga judul dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke topik Telkomselnya nih bro ya. Lalu dampak bahayanya itu seperti apa ya? Di sini kita mengambil sumbernya dari website sawarajombang.com, dan di mana ya isi dari artikelnya, hacker diduga jebol server Telkomsel, muncul penjualan data penting di dark web, diposting 30 Mei 2025. Dan di mana teman-teman kita masuk ke dalam poinnya, dalam isi beritanya, berdasarkan unggahan dari akun Instagram Merdeka Cyber Jumat 30 Mei 2025 menggunakan judul breaking news ya, menyebutkan data yang dijual tersebut meliputi satu, nomor IC ID ya, yang kedua status layanan aktif ya, yang ketiga detail paket dan APN group, yang keempat volume data dan histori pengguna, yang selanjutnya kontrol operasional ya, suspend aktivitas dan lain-lainnya ya. Penjual mengklaim akses real time ke ratusan ribu kartu dan menawarkan paket lengkap. Sekali lagi, penjual mengklaim, atau si hackernya ya mengklaim akses real time ke ratusan ribu kartu, ke ratusan ribu nomor, lebih simpelnya begitu aja ya bro, dan menawarkan paket lengkap dengan harga bervariasi di Telegram. Waduh, luar biasa bro. Dampak dan resikonya, potensi penyalahgunaan data identitas untuk penipuan SMS atau telepon atau phishing ya. Dan juga bagaimana cara untuk pengamanannya bang? Ya, teman-teman bisa aja cek ulang registrasi SIM card di My Telkomsel app, atau juga teman-teman bisa ganti PIN ya. Anda kan punya akun My Telkomsel, Anda ganti aja PIN-nya, dan juga aktifkan juga SIM lock. Dan juga teman-teman bisa lakukan pantau akun dan laporan aktivitas di Telkomselnya atau di historinya. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa kalau kita lihat dari track record dari jebolnya server Telkomsel, pada Mei 2025 beredar kabar bahwa server Telkomsel diduga diretas oleh hacker. Data pelanggan yang bocor dikabarkan dijual di dark web dengan akses real time ke data kartu SIM card pelanggan, termasuk informasi seperti IC, IMS, ISDN, dan kartu paket dan lain sebagainya. Sebelumnya, pada tanggal 2017, situs resmi Telkomsel juga pernah diretas oleh hacker mengubah tampilan website. Jadi di tahun 2017 Telkomsel katanya pernah diretas juga nih bro. Dan selanjutnya di tahun 2012 server Telkomsel juga pernah dijebol juga nih bro. Dan di tahun 2025 ya, bulan Mei, diduga server Telkomsel
ikut juga kena diretas. Mungkin teman-teman yang punya Telkomsel, datanya ada di sana, ambil sama hacker, jangan takut dan jangan khawatir. Tetapi mereka dalam kacamata gue sendiri, mungkin data kalian, mungkin nomor-nomor kalian akan disalahgunakan atau dijual nih bro oleh kelompok-kelompok scam online, judol atau mafia pinjol. Catatan pentingnya, guna untuk melakukan SMS blasting, penawaran-penawaran seperti judol, scam online. Yang ketiga adalah mungkin pinjaman online. Jadi data-data yang mereka kumpulkan meliputi nomor telepon, mungkin dimanfaatkan, digunakan seperti itu bro. Ya, jangan takut dan jangan khawatir. Nah, bagi teman-teman, apabila Anda sering banget dapatkan spam telepon yang mungkin tidak dikenal, segera dimulai dari sekarang untuk melakukan privasi pada telepon seluler Anda. Artinya, Anda bisa setting telepon Anda agar nomor-nomor tak dikenal itu secara otomatis terblokir. Ya. Dan bagi teman-teman juga, jangan mudah percaya dengan isi SMS dari manapun yang sifatnya dan di mana isi SMS-nya menautkan sebuah link, memberikan seperti penawaran-penawaran yang sifatnya menggiurkan seperti pinjaman online, seperti WD dan lain sebagainya, atau penghasil uang. Jangan kalian percaya. Ya, jangan kalian percaya, di skip aja, karena itu akan berisiko yang sangat besar bila Anda lalai untuk menjaga data identitas kalian. Dan teman-teman, kita masuk ke topiknya, yaitu seperti pinjol ilegal, resikonya. Ini kan ada hubungannya. Sama halnya kalau pinjol ilegal, mereka memang aplikasinya ada yang namanya fungsi untuk melakukan peretasan data-data nasabah di dalam handphone calon nasabah atau nasabahnya, berupa buku kontak, berupa isi SMS, berupa log panggilan dan lain sebagainya. Nah, makanya teman-teman, gue sarankan jangan coba-coba menginstal APK pinjol ilegal. Nah, kalau Anda install pinjol ilegal, maka aplikasi pinjol ilegal itu akan mengambil seluruh buku kontak teman-teman, atau mereka bisa mengambil seluruh log panggilan teman-teman. Ketika aplikasi ini berhasil mengambil seluruh data-data di handphone kalian, maka data itu akan dijual oleh agen-agen seperti judol atau scam online atau mafia pinjol lainnya, guna untuk melakukan pesan blasting. Sama kayak gue, data gue juga, nomor pribadi gue sering banget mendapatkan sebuah penawaran pinjaman online, dan juga yang sering banget yaitu di Home Credit, sering banget menawarkan gue melakukan pengkreditan menggunakan pay letter dari Home Credit. Gue juga sering mendapatkan itu berupa judol, berupa pinjaman online dan lain sebagainya. Tapi gue semua menggunakan settingan auto blokir untuk di bagian SIM card. Kalau untuk di SMS, sama, gue tidak pernah merespon, tidak pernah mengklik apapun yang sifatnya ini link melalui pesan SMS. Jadi gue langsung hapus aja dan gue bersihkan. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya banyak sekali teman-teman kalian tidak punya pinjol tapi sering banget dapatkan penawaran via telepon. Sebagai contoh ya, penawaran pinjaman online dengan limit besar, dengan tenor besar dan lain sebagainya. Hati-hati, itu jebakan Batman aja bro. Jadi bagi teman-teman, untuk cash server Telkomsel jebol ini masih diduga. belum ada kepastian, dan bahkan dari pihak Telkomsel juga belum angkat bicara dan belum klarifikasi. Ini hanya isu aja yang beredar di media sosial, terutama di Twitter atau X ataupun di Instagram. Jadi teman-teman, gue sarankan jangan terlalu takut, jangan terlalu panik. Intinya teman-teman jangan pernah menanggapi telepon masuk yang dari nomor yang kalian tidak kenal atau nomor yang kalian tidak save. Baik juga ketika Anda mendapatkan sebuah chat WhatsApp berupa penawaran atau yang mengaku-ngaku sebagai admin Dana, admin ABCD, admin bank
dan di mana Anda diarahkan untuk ABCD, jangan pernah kalian mau. Tutup langsung aja teleponnya. Catatan pentingnya, mereka para kelompok penipuan biasanya mengaku-ngaku ya sebagai admin perbankan atau admin pinjaman online dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman harus tahu, admin dari perbankan dia tidak pernah melakukan telepon kepada konsumen atau kepada nasabahnya. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda sebagai driver online atau Gojek ataupun nasabah perbankan, Anda ditelepon, dicat oleh orang yang mengaku-ngaku sebagai admin, ya, jangan pernah kalian percayai. Lebih baik langsung tutup aja. Ya, jangan pernah. Nah, jadi makanya teman-teman harus waspada dan hati-hati. Yang Anda kunci adalah negeri Konoha. Ya, ini ya gua pandang, gua lihat banyak yang mudah tergiur, apalagi berbau dengan keuangan seperti undian, seperti paruh waktu kerja dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbau dengan keuangan, orang-orang kita biasanya lebih tergiur. Jadi mulai sekarang udahlah, jangan sampai tergiur yang sifatnya ini keuangan. Dan catatan pentingnya juga, jangan coba-coba Anda melakukan download, install, pengajuan di aplikasi pinjol ilegal. Sayangilah data diri Anda dan data teman-teman kalian yang sudah Anda save di dalam buku kontak kalian. Jadi Anda juga harus memperhatikan isi kontak-kontak Anda di dalam handphone kalian. Jangan mikirkan Anda sendiri aja. Jadi mungkin gitu aja yang sampaikan, dan teman-teman yang mau komentar, menanyakan sesuatu, silakan aja diketikkan dalam komentar. Komentar Anda menarik, pasti akan gue angkat di dalam channel gue. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.